Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurrahman menyebut situasi keamanan pasca demonstrasi belakangan ini memang menjadi atensi Presiden Prabowo, namun belum pada tahap memerlukan penerapan darurat militer. Dudung mengakui bahwa tidak semua kebijakan Presiden diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun Dudung menegaskan niat Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat. Terkait adanya provokator dari unsur militer, termasuk beredarnya foto dan video anggota BAIS TNI yang dituding terlibat kerusuhan, Dudung mengatakan belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Itu keabsahannya juga saya masih belum monitor ya, apakah itu benar apa tidaknya, walaupun memang ada yang ditangkap, tapi memang dunia intelijen seperti itu biasanya. Tetapi pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Yang jelas pasti pihak TNI tidak mungkin akan ada tujuan-tujuan lain. Yang jelas bagaimana untuk memonitor situasi di lapangan, sehingga bagaimana langkah-langkah ke depan TNI apabila diminta bantuan oleh kepolisian, mereka sudah tahu. Nah, itulah informasi-informasi itu mungkin dari kelompok intelijen yang bisa masuk ke dalam. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat masih ada 7 orang hilang keberadaannya sejak aksi demo yang terjadi pada tanggal 25 hingga 31 Agustus lalu. Ya, 5 diantaranya adalah warga yang berlokasi terakhir di Jakarta Pusat. Kontras masih melakukan pencarian terhadap 7 orang yang masih dinyatakan hilang. Kita verifikasi, langkah selanjutnya kita melakukan pencarian, Mbak. Kami melakukan pencarian seenggaknya di 2 titik gitu ya, atau 2 tempat, yaitu kantor kepolisian dan juga di rumah sakit. Kenapa kami kemudian menyasar 2 lokasi itu? Karena kami punya dugaan yang kuat gitu ya, orang-orang hilang ini adalah orang-orang yang selama aksi kurang lebih sepekan terakhir, dari tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus, itu mereka terlibat dalam aksinya atau hanya sekedar menonton aksinya begitu ya, sehingga sejumlah perwakilan mahasiswa datang ke istana mendesak pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis serta membebaskan mereka yang ditahan dalam aksi unjuk rasa. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mendorong sejumlah aktivis yang ditetapkan tersangka dapat melawan secara gentleman lewat jalur hukum yang ada. Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan ini disampaikan setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir yang disampaikan di hadapan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Muhammad Rishad Fahlevi menegaskan, pembebasan para aktivis merupakan tujuan pokok mereka agar tidak ada kriminalisasi terhadap para aktivis. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 6 orang yang diduga menjadi penghasut atau provokator, tindak anarkistis dan kerusuhan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta pada 25 dan 28 Agustus lalu. Di antaranya, Direktur Eksekutif Lokataro Foundation Del Pedro Marhain dan seorang anggota stafnya Muzaffar Salim. Selain itu, ada aktivis lainnya yakni Syahdan Hussein dan Karik Anhar. Mereka diduga menyebarkan hasutan melalui platform media sosial untuk mendorong pelajar dan anak-anak melakukan kerusuhan. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Tersangka SH itu adalah akun
atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mendorong agar Del Pedro dan yang lainnya dapat melawan secara gentleman lewat jalur hukum yang ada. Para tersangka bisa menempuh pra-peradilan jika memang penetapan tersangka oleh kepolisian dinilai keliru. Saya kira yang sendiri lebih baik didampingi oleh advokat-advokat yang handal, ya, LBH dan lain-lain, sehingga pemeriksaan itu berjalan fair dan adil. Kalau misalnya memang tidak cukup alasan untuk dinyatakan sebagai tersangka, ya mengapa tidak diharuskan SP3. Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti dan sebagainya, bisa mengajukan pra-peradilan dan sebagainya. Harapan saya sih sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan, dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman. Saat ini, Del Pedro dan sejumlah aktivis yang ditetapkan jadi tersangka telah ditahan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat dugaan penghasutan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.